Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Septian. Jadi di sini kita akan membahas tentang aplikasi yang saya buat. Kalian bisa langsung mencobanya atau bisa langsung kalian praktekkan di rumah. Dan semoga bermanfaat untuk kalian. Kita akan membahas aplikasi tentang laporan perkembangan tugas. Mau itu siswa atau mahasiswa itu opsional ya teman-teman. Jadi langsung saja kita bahas. Nah, di sini saya membuat aplikasi perkembangan laporan perkembangan tugas, maaf. Nah, di sini ada di dalam laporan perkembangan ini tampilannya seperti ini. Jadi di sini mahasiswa atau siswa lah ya. Jadi siswa akan memasukkan input nama diri dia, lalu NIM atau nick bisa kalian ganti ya. Lalu kelas, jadi kelas berapa, lalu jenis tugasnya itu tugas seperti harian, remedial atau UTS, UAS. Lalu tanggal ini nanti bisa dipilih kalender. Jadi kita pilih otomatis ya. Gak usah kita ketik-ketik lagi. Tinggal klik aja. Nah, lalu statusnya udah selesai atau belum atau gimana. Nah, nanti data semua yang sudah di sini, lalu kita klik simpan dan akan masuk ke tabel ini. Nah, tapi sebelum itu, sebelum masuk ke form ini, sebelum masuk ke tampilan ini, kita akan melalui form login dulu. Form loginnya simpel, itu hanya ada username sama password. Nah, kalau form loginnya berhasil, nanti dia akan otomatis membuka text form ini, akan otomatis membuka. Dan kalau tidak berhasil ya tidak dibuka ya teman-teman. Pertama kita lihat dulu codingan loginnya. Sini ada package login form. Nah, sini ada impornya, kalian bisa lihat. Di sini koneksi ke database ya, koneksi ke database, dan kita lihat text manager app, ini nama database-nya. Text manager app, saya menggunakan text manager app ya teman-teman. Lalu kalian bisa lihat inputnya di situ, impor Java, SQL, itu koneksinya semua. Lalu kita lihat di bagian sini. Nah, ini yang saya bilang tadi di new text form. Jadi maksudnya jika password dan username-nya berhasil ya. Nah, nanti kan kita jalankan aplikasinya, itu akan ada aplikasi login, pop-up login gitu kan. Nah, jika username-nya tadi berhasil, itu akan ada notifikasi baru, pop-up baru gitu. Itu notifikasinya bertuliskan login berhasil dan otomatis akan membuka text form. Ini text form ini adalah ini ya teman-teman, tampilan utama kita. Nah, jadi jika tidak berhasil akan muncul juga pop-up dan akan memunculkan notifikasi username atau password salah dan tidak akan membuka text form ya teman-teman. Dia akan error gitu lah. Nah, lalu jika login formnya berhasil, dia akan membuka text form. Kita lihat text form. Nah, text form seperti ini. Ini koneksi database-nya. Ya, koneksi database seperti ini. Kalian bisa pelajarin aja kayak text form, ini text form database, text manager app ya database-nya. Lalu main Java, ini koneksi semua. Nah, kita akan membahas text form. Nah, jika loginnya berhasil, maka text formnya akan terbuka seperti ini. Lalu codingannya itu seperti ini. Ini ada package text manager app, Text manager app ini itu database-nya ya teman-teman. Database di MySQL sebenarnya. Lalu import text manager app, database connection, dan import Java, SQL, Java ini SQL. Kita lihat lagi. Ini load to text table. Kalian bisa langsung aja terapin ke codingan kalian. Ini adalah codingan lengkapnya. Nah, kita lihat di sini. Ini kita lihat load text to table. Ini tuh
nanti kan itu aplikasinya berjalan, aplikasi pengumpulan tugasnya nanti akan berjalan, lalu mahasiswa akan memasukkan data-data seperti nama, NIM, kelas, jenis tugas, tanggal lahir gitu. Ini yang mereka masukkan ini lalu mereka simpan, itu akan masuk ke dalam database. Database-nya itu ya ini ya teman-teman ya. Nah, nantilah kita bahas. Database-nya itu ini, jadi akan masuk ke database. Nah, di database itu nanti akan diambil lagi oleh codingan ini, akan diambil lagi oleh NetBeans untuk ditampilkan ke tabel ya, ke tabel ini, list view ya namanya ini. Pokoknya ini ke tabel, akan ditampilkan ke tabel itu sesuai ID. Jika ID kan pertama ID nama gitu, ID-nya itu seperti penomoran lalu nama gitu. Nah, codingannya seperti ini, kalian bisa lihat ya, bisa lihat. Nah, jika ada error pasti, jika inputnya ada error, itu akan menimbulkan notifikasi seperti gagal menampilkan data gitu. Nah, lalu di delete text from ini delete text. Nah, nanti kan inputnya akan menampilkan ke tabel gitu. Nah, seandainya lah inputnya ini ada yang salah, kita bisa ngedelete menggunakan ini button hapus ini, itu delete. Jadi data yang sudah ada di sini bisa kita hapus gitu. Kita bisa menghapusnya. Ini adalah codingannya. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu data refresh itu ini tombol refresh. Jadi nanti kalau mahasiswa atau siswanya mengisi data dan sudah disimpan tapi datanya tidak muncul, itu kita bisa mencoba untuk nge-refreshnya. Kita tinggal klik saja tombol refresh gitu, nanti dia mencoba untuk mereload lah, bisa dibilang mereload untuk menampilkan datanya. Nah, kita lihat di sini, inilah codingan di tombol save ya, di tombol simpan. Kenapa codingannya paling banyak di tombol simpan? Karena ya ini input guys, ini input, di sini inputnya semua seperti string keterangan, string title, ini Java all date selection date, ini untuk kalendernya, di option tanggal, deadline harus diisi ini. Jadi nanti harus diisi semua ya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Nah, title, nama. Sini kita lihat ini string SQL sama di sini. Ini harus sama ya. Seperti title ini untuk nama. Saya buat ya. Saya pribadi buat ini title untuk nama. Lalu deskripsinya untuk npm, lalu tanggal ini untuk tanggal, deadline-nya untuk kelas, lalu statusnya untuk status, dan keterangannya untuk jenis tugas. Dan jika inputnya berhasil, maka akan muncul seperti ini, pop-up tugas berhasil ditambahkan, seperti itu. Jadi ini dan ini harus sama ya. Jika nama pertama ya nama pertama gitu, nama duluan yang diisi. Jika npm yang pertama ya npm duluan sih. Atau jenis tugas yang ketiga nih gitu, jenis tugas ketiga ya harusnya jenis tugas lah pindah ke sini ketiga gitu ya teman-teman. Jadi jangan kebalik-balik teman-teman ya. Ini lumayan banyak. Nah, ini button hapus. Jadi nanti kalau teman-teman ingin menghapus ini inputnya, kan misalnya teman-teman klik tombol hapus nih, jadi teman-teman belum memilih salah satu data yang ada di sini, jadi dia akan muncul pop-up seperti ini, pilih baris yang ingin dihapus terlebih dahulu. Jadi kita harus memilih dulu, kita klik dulu sekali, gitu, diklik, lalu klik hapus gitu. Tuh teman-teman. Lalu kalau udah klik hapus akan muncul lagi pop-up seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus tugas ini? Lalu konfirmasi atau tidak gitu. Nah, jadi kan codingannya seperti ini. Kalian bisa langsung tiru saja. Kita lihat database-nya. Kita lihat pertama kita lihat di ini, di login. Nah, username itu admin.
usernya ada admin di sini, admin, lalu passwordnya admin 123. Itu untuk login ya teman-teman, untuk login. Kita lihat strukturnya. Nah, cuman ada username sama password, sama ID lah ya. ID-nya oke lah. Username sama password. Itu untuk ini, untuk login form. Untuk login formnya ya. Jadi di sini nanti admin, lalu di sininya admin 123, lalu tinggal klik login gitu. Ini ada apa namanya? Ada untuk text form, database untuk text form. Kita lihat strukturnya. Nah, ini ada ID, lalu nama, NPM, kelas, tanggal, status, jenis tugas gitu teman-teman. Ini menyesuaikan lah untuk tabel teman-teman. Jadi langsung saja kita praktekkan ya. Kita jalankan aplikasinya. Nah, tadi username-nya adalah admin. Ini form login ya. Lalu admin, lalu passwordnya itu admin 123. Klik login aja. Nah, ini dia. Message-nya berhasil, login berhasil ya. Itu tandanya username dan passwordnya itu berhasil ya. Dia akan membuka form utama. Nah, ini dia form utama kita. Di sini ada beberapa data ya. Kita akan masukkan data baru. Coba namanya kita contoh ya, Budi. Huruf kecil, huruf besar sebenarnya bisa, tapi lebih bagus lah huruf besar ya, Budi. Lalu kita buat NIM-nya di sini ya asal lah. Nah, segini. Lalu kelasnya kita coba 4C. Karena saya 4C ya teman-teman. Lalu jenis tugasnya kita buat remedial. Nah, tanggalnya ini tidak perlu kita isi seperti ini ya. Kita tidak perlu isi inputnya, tidak perlu. Kita klik aja ini. Lalu kita lihat hari ini tanggal 8. Kita klik aja. Nah, langsung terisi otomatis. Lalu statusnya belum atau selesai. Kita pilih selesai. Lalu kita simpan. Message-nya pop-up-nya akan muncul lagi, tugas berhasil ditambahkan. Ini yang sudah kita bahas tadi. Lalu klik OK. Nah, tapi kenapa di sini Bang belum muncul gitu ya? Kenapa belum muncul gitu? Kita cukup menekan refresh aja teman-teman. Refresh. Nah, akan muncul tugas yang sudah kita isi, input yang kita isi. Lalu kita coba hapus satu, coba kita hapus ini, Risa ini. Kita hapus. Apakah Anda ingin menghapus tugas ini? Kita pilih yes. Tugas berhasil dihapus. Nah, dia akan kosong teman-teman. Kita refresh juga, dia tidak bakal hilang. Kita hapus lagi. Hapus. Yes. Oke. Nah, dia akan terhapus seperti itu. Lalu kita lihat, kita cek di database. Kita lihat siapa aja yang ada. Nah, kita lihat Wahyu Septian, lalu Budi. Kita cek di sini. Wahyu Septian dan Budi. Sesuai ya, teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan kalau aplikasinya berhasil. Dan ya seperti ini aplikasinya. Kurang lebihnya seperti ini. Dan ini backgroundnya bisa kalian ubah sesuai dan keinginan kalian ya. Atau model aplikasinya bisa kalian ubah ya teman-teman. Itu sesuai keseleraan kalian. Mungkin itu aja lah yang bisa saya berikan ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian dan ya kalian bisa tiru atau kalian bisa bisa mempraktekkannya langsung lah di rumah ya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.